jumpa kembali ya dengan saya di channel Teknisi Makso. Gimana kabar sobat semua? Semoga kita sehat-sehat selalu ya. Dan saya kedapatan yaitu dapat kiriman yaitu HP Vivo ya. Nah, di sini bisa kita lihat yaitu masih aman ya. Jadi untuk bodinya, dan di sini juga terdapat LCD ya sepertinya, dan mungkin beli online ya. Jadi di sini saya sekalian untuk pemasangan sekaligus saya record ya. Oke, jadi kita akan buka untuk kondisinya apakah aman atau terdapat pecah. Nah, bisa kita lihat ya. Ya, oke. Jadi di sini kita akan melakukan penggantian LCD yaitu dengan tipe HP Vivo 9 Pro ya. Dan bisa kita lihat itu hanya separuh ya yang menyala. Itu pun tidak sampai separuh ya. Nah, bisa kita lihat, bisa kelihatan dari kamera bergaris-garis ya. Jadi untuk LCD-nya berarti fix ini LCD-nya pecah ya. Nah, di sini untuk usernya yaitu membawa LCD atau membeli LCD secara online ya. Dan di sini saya hanya jasa pasang ya. Jadi untuk LCD dari user. Oke, jadi kita akan bongkar untuk HP-nya. Dan untuk Vivo S1 Pro ini dari bawah ya. Jadi ada dua baut di bawah, maka di situ kita harus lepas dulu ya untuk membuka backdoor atau casing belakang, dan tidak perlu dipanaskan, hanya kita congkel dengan kuku ya, ataupun pakai penyongkel yang lain. Dan di sini terdapat fingerprint, yaitu kita harus pelan-pelan ya, dan kita perhatikan untuk konektornya. Oke, jadi untuk langkah selanjutnya kita buka semua di baut-baut penutup mesin ya. Di sini kita percepat saja, dan tak lupa untuk fingerprintnya kita lepas terlebih dahulu, dan penutup bodinya ya. Oke, jadi untuk kesempatan kali ini yaitu biasanya kan penggantian LCD kita yang keluar LCD ya, namun di sini usernya ya mungkin dirasa lebih hemat ya, namun di sini kita harus hati-hati ya. Terkadang LCD yang baru tuh belum tentu bagus ya. Jadi kita akan coba lihat ya. Dan setelah kita lepas baterai, maka kita akan lepas konektornya untuk LCD. Wah, sepertinya sudah pernah ganti ya. Jadi LCD nya mungkin ini yang kedua kali ya. Oke, jadi sebelum kita pasang, kita lem, maka kita akan coba terlebih dahulu LCD nya apakah normal, yaitu LCD yang baru. Dan kita pasang baterainya, lalu kita coba nyalakan. Oke, kita colok cas, siapa tahu baterai habis ya. Wah, baterainya belum terpasang ya. Oke, untuk LCD nya terdapat gambar baterai ya, berarti kemungkinan aman, tidak ada pecah ya. Dan di sini coba saya nyalakan terlebih dahulu, dan kita coba tes ya. Nah, karena di sini terdapat sandinya, maka kita akan coba panggilan darurat saja ya. Karena normal ya langsung kita pasang ya. Oke, jadi untuk sentuhan saya rasa aman ya. Kita coba matikan kembali, dan kita akan lakukan pelepasan LCD untuk HP yang
masih nempel ya, atau LCD yang masih nempel di HP. Nah, di sini kita pinggirkan dulu untuk LCD yang baru. Dan untuk pelepasan ya seperti biasa ya, jadi kita panasi dulu untuk lem-lem di sekelilingnya biar mempermudah untuk pelepasan ya. Dan sekiranya cukup ya, kalau sudah seperti ini ya sudah tidak kita gunakan kembali ya, jadi untuk LCD yang lama. Dan tentunya walaupun rusak juga tidak masalah ya kalau sudah seperti ini ya. Kalau memang sobat semua masih menemui LCD yang bagus atau belum pecah ya, itu harus hati-hati ya, karena di sini LCD-nya sudah rusak pecah ya, walaupun rusak juga tidak masalah ya. Oke, dan seperti biasa kita seset-seset keliling ya. Wah, ini di tengahnya ada lem juga ya. Oh iya, double tip ya, di tengah dikasih double tip. Jadi untuk penggantian yang pertama ya, jadi lemnya di pinggir sedikit, namun di tengah ada double tip ya, biar lebih kuat ya. Oke, jadi langkah selanjutnya yang kita bersihkan yaitu untuk bekas-bekas lem yang di frame ya. Jadi kita harus bersihkan semua, jangan sampai terdapat kotoran ya, agar tidak mengganjal LCD yang baru, jadi biar rapat ya. Oke, lalu kita sikat-sikat dan kita bersihkan untuk di sudut-sudutnya, bekas-bekas lemnya, dan ini dibuang sebagian ya biar tidak terlalu tebal dan mengganjal LCD ya. Oke, jadi sudah saya pastikan bersih ya, dan di sini saya siapkan untuk lemnya. Jadi kita pakai yang lem botol kecil ya, atau yang ukuran kecil ya, jadi biar mudah ya. Jadi kalau yang ukuran kecil gini, ujungnya kecil, jadi untuk ngasih lemnya yang frame-nya tipis itu lebih gampang ya. Beda halnya dengan yang botol besar ya, yang ukuran besar tuh memang agak susah ya. Jadi kalau untuk ngelem bagian LCD yang tipis kayak gini biasanya kebanyakan ya. Oke, jadi kita kasih untuk di LCD nya, jadi sekelilingnya kita kasih sampai rata ya. Jadi secukupnya saja untuk lem LCD nya. Dan untuk HP seri ini keluaran beberapa tahun yang lalu ya, namun masih bisa ya untuk dipakai di tahun ini ya. Nah, seperti ini lemnya. Oke, jadi tak lupa yaitu untuk plastik pelindung lubang kamera itu dilepas ya. Itu keseringan kita lupa ya. Jadi saat ditempelkan kamera buram ya, rupanya belum dilepas ya plastiknya. Oke, jadi kita akan paskan dan kita presisikan ya. Begitu pula untuk konektornya yaitu atau fleksibelnya LCD kita presisikan dan kita paskan ya. Oke, jadi dirasa sudah pas, sudah rapi, maka kita kembalikan baterainya dan tombol powernya ya, jangan lupa. Kita coba nyalakan, aman ya. Jadi untuk pemasangan aman, lalu kita tutup kembali untuk mesinnya, yaitu kita kembalikan ya penutupnya. Dan tak lupa kita kembalikan lagi untuk baut-bautnya ya, supaya
rapat dan tidak mempengaruhi sinyal, biasanya terdapat antena ya. Oke, dan tak lupa dikembalikan untuk fingerprintnya, dan jika sudah dipastikan maka kita kembalikan untuk backdoornya. Nah, yang sering terjadi backdoor tidak rapat itu antena ya. Nah, kabel antena tuh kadang sering ganjal ya, jadi tidak mau rapat ya. Oke, sudah terpasang dan kita coba tes apakah masih normal, aman jaya ya. Oke, dan kita kembalikan baut bawahnya. Ya, walah, ini plastiknya kejepit. Wah, ini kita potong saja ya, lalu kita tarik saja ya. Ini tadi saya tidak lihat ya, jadi kejepit. Oke, aman ya. Dan untuk masalah tarif berapa untuk pemasangan seperti ini ya, sesuaikan ya. Jadi untuk di daerah masing-masing saya tidak perlu menjelaskan seberapa ya, karena lain-lain daerah itu berbeda ya. Jadi untuk sobat semua yang di jauh atau yang di daerah sini ya, sesuaikan ya. Jadi untuk tarif masing-masing. Oke, jadi di sini kita akan kasih karet dan secukupnya saja ya, tidak usah terlalu kencang agar kita tidak nombok tool ya, karena untuk LCD biasanya ya rawan rusak ya kalau bukan orinya. Oke, terima kasih telah menonton video ini, dukung channel terus Teknisi Mesko, dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.